menjelaskan materi tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan dibagi menjadi dua. Pertama, keseimbangan statik, yaitu keseimbangan benda ketika dalam keadaan diam. Kedua, keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan benda ketika bergerak dengan kecepatan konstan. Pertama, saya akan membahas tentang keseimbangan partikel. Keseimbangan partikel syarat utamanya yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut harus sama dengan 0. Sigma Fx 0. Jika partikel tersebut terletak pada bidang XY, maka bisa dirumuskan seperti ini. Sigma Fx sama dengan 0 maupun sigma Fy sama dengan 0. Coba perhatikan gambar di samping saya. Ada 3 buah gaya. Pertama, gaya ke bawah dinamakan F3, gaya sebelah kanan dinamakan F2, gaya sebelah kiri dinamakan F1. F1 ke F2 memiliki sudut gamma. F2 ke F3 memiliki sudut alfa. F3 ke F1 memiliki sudut beta. Catatan pertama, kalau ada 3 buah gaya seimbang, maka 2 gaya sama besar. Maka ada 2 gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Catatan kedua harus diperhatikan. Hasil bagi setiap gaya dengan sinus sudut yang berseberangan selalu bernilai sama. Contohnya rumus ini. F1 per sin alfa, F2 per sin beta, F3 per sin gamma. Materi selanjutnya kita akan membahas materi tentang resultan pada benda tegar. Tadi materi sebelumnya kita tadikan membahas tentang resultan pada partikel. Sekarang kita akan membahas materi tentang resultan pada benda tegar. Jika perhatikan gambar di samping saya ini, ada sebuah batang dengan panjang 10 cm dibagi ada 3 gaya. Ada F1, F2 sama F3. Jika kita mencari gaya tersebut dengan resultan benda tegar, maka yang gaya yang bekerja menunjukkan arah ke atas hasilnya positif, sedangkan gaya yang menuju arah ke bawah sama dengan negatif. Jadi kita bisa mengerjakannya sigma R atau R itu sama dengan resultan gaya sama F1 dikurangi F2 dikurangi F3, jadi hasilnya 2 Newton. Keseimbangan benda tegar dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu partikel dan benda tegar. Pada partikel hanya ada satu kemungkinan gerak yang terjadi, yaitu gerak translasi. Sedangkan pada benda tegar ada kemungkinan lain, tidak hanya gerak translasi saja, tapi gerak rotasi juga. Coba perhatikan gambar yang saya tunjuk ini. Ada anak yang bermain ayunan. Kayunya kan dalam keadaan diam, berarti hanya menggunakan gerak translasi, tidak menggunakan gerak rotasi. Jadi kita bisa mencarinya dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F bisa kita jabarkan masa anak yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Kita misalkan di sebelah kiri kita misalkan WA, yang di sebelah kanan kita misalkan WB. Jadi kita bisa mencarinya dengan menjabarkannya dari rumus sigma F sama dengan 0, WA sama ditambah WB dikurangi N0. N0 itu gaya normal, gaya ke atas, kebalikan dari gaya berat, sama dengan 0. Beda hal lagi dengan kita mencari dengan gerak rotasi. Ada syaratnya. Pertama, ST0 sama dengan 0. TA dikurangi TB. TA itu tegangan pada kayu. Kayunya kan ada kayu sebelah kanan
sama kali sebelah kiri itu harus seimbang. Kita jabarkan TA-nya. TA itu RA itu jarak antara dari pusat titik tumpunya sampai ke anaknya, sampai ke orangnya yang duduk di kayunya tadi. Jadi kita bisa menjabarkan TA sama dengan RA dikali WA. Sedangkan TB kita bisa jabarkan dengan RB dikali WB sama dengan 0. Jadi rumusnya RA dikali WA dikurangi RB dikali WB sama dengan 0. Begitu kalau kita mencari dengan gerak rotasi pada contoh tadi. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pada benda tegar terjadi keseimbangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Pertama, keseimbangan translasi. Keseimbangan translasi rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Kita jabarkan lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Kedua, keseimbangan rotasi. Rumusnya yaitu sigma tau sama dengan 0. Keempat, kita akan membahas tentang jenis keseimbangan. Sebuah benda yang seimbang dan diam disebut seimbang statik. Dapat kita kelompokkan menjadi beberapa 3 jenis, yaitu pertama, keseimbangan statik, kedua, keseimbangan labil, ketiga, keseimbangan netral atau indifferent. Ketiga jenis tersebut kita dapat melihat gambar di samping saya ini. Gambar A, gambar B, gambar C. Pertama, keseimbangan stabil atau mantap. Keseimbangan ini yaitu posisi sebelum diberi gangguan. Jadi kondisinya stabil, tidak ada gangguan sama sekali. Kedua, keseimbangan labil, yaitu ciri khas keseimbangan ini adalah kedudukan titik beratnya turun apabila diberi gaya. Ketiga, keseimbangan netral atau indifferent. Keseimbangan ini ciri khasnya yaitu keseimbangan tidak ada kenaikan atau penurunan kedudukan titik berat. Yang kelima, kita akan membahas tentang titik berat. Titik berat yaitu sebuah benda yang tersusun atas bagian-bagian kecil yang memiliki berat. Titik berat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, titik berat benda-benda homogen berbentuk garis atau satu dimensi. Benda berbentuk garis adalah benda berbentuk kawat, sehingga berat benda sebanding dengan panjangnya. Titik koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen bisa kita dapat tentukan dengan rumus ini. X0 sama dengan X1 ditambah dikali L1 ditambah X2 dikali L2, X3 dikali L3 dan seterusnya, dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3. Sedangkan Y0, mencari Y-nya, Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah Y3 dikali L3, dibagi L1 tambah L2 homogen berbentuk luasan atau 2 dimensi. Benda berbentuk luasan adalah benda yang tebalnya dapat diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan luasannya. Titik berat gabungan beberapa benda homogen berbentuk luasan dapat kita tentukan dengan rumus X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dan seterusnya, dibagi A1 tambah A2 ditambah A3. Yang untuk mencari Y-nya, Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah Y3 dikali A3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Yang ketiga, titik berat benda homogen berbentuk 3 dimensi. Massa benda berdimensi
berdimensi 3 dapat kita tentukan dengan perkalian massa jenis dengan perkalian volume. Dengan demikian, koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen berdimensi 3 dapat ditentukan dengan rumus ini. Untuk mencari X0 sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 ditambah X3 dikali V3 dibagi V1 ditambah F2 ditambah V3. Untuk mencari Y-nya, Y0 sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 ditambah Y3 dikali V3 dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3. Contoh soal pertama, si Gofur dan si Kosim duduk pada sebuah batang ayunan sehingga terjadi kesetimbangan seperti pada gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Panjang batangnya 4 meter dan titik dari O terletak di tengah-tengah batang, di tengah-tengah ayunan. Jika massa si Gofur 60 kg dan si Kosim 30 kg, jika si Kosim berada di ujung batang, tentukanlah jarak si Gofur dari titik O. Penyelesaiannya dengan menggunakan syarat keseimbangan rotasi. Rumusnya yaitu sigma tau sama dengan 0. Pertama, kita ambil gaya yang cenderung memutar batang berlawanan dengan arah jarum jam sebagai acuan positif. Maka kita akan dapatkan tau G dikurangi tau K sama dengan 0. Kita jabarkan. Tau G kan rumusnya WG kali RG dikurangi tau K WK kali RK sama dengan 0. W kan sama dengan gaya berat, jadi rumusnya massa dikali percepatan gravitasi, atau M simbolnya M kali G. Jadi kita masukkan WG, massanya Kosim kan 60 dikali 10 dikali RG, RG kan dicari, dikurangi WK, WK nya massanya Kosim kan 30, jadi dikali 10 dikali RK, jaraknya Kosim ke titik tumbuh atau titik pusatnya 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi RG sama dengan 600 dibagi 600. RG nya ketemu 1 meter. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.